bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Alam kota ala coba terkejut. Beliau adalah Wu Jianan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pak Lemper. Seorang pria asal Melabuh Aceh yang telah lebih dari 60 tahun menetap di Tiongkok dan kini menjadi warga negara Tiongkok. Pada tahun 1966, di tengah situasi politik yang bergejolak di Indonesia, Pak Lemper yang saat itu berusia 24 tahun memutuskan mengikuti ayah tirinya, seorang keturunan Tionghoa, untuk kembali ke Tiongkok. Seperti puluhan ribu Tionghoa Indonesia lainnya pada masa itu, mereka kemudian ditempatkan di perkebunan Tionghoa perantauan Yingte di Provinsi Guangdong, sebuah kawasan yang dibangun khusus untuk menampung para repatrian dari Asia Tenggara, termasuk dari Indonesia. 6 dasawarsa telah berganti kehidupan, membawa beliau tumbuh dan menua di negeri yang berbeda. Namun ada satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang dari diri Pak Lemper, Indonesia. Beliau masih fasih bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia, bahkan sesekali menyelipkan dialek khas Aceh yang mengingatkan pada kampung halamannya dulu. Kenangan tentang tanah kelahirannya masih tersimpan jelas di benaknya, meski sudah puluhan tahun terpisah oleh jarak dan waktu. 3 tahun lalu saya sempat datang ke tempat ini untuk menemui beliau dan melakukan wawancara singkat. Indonesia tanah airku, anak tumpah darahku. Dan kini saya kembali lagi ke Yingte untuk bersilaturahmi dengan Pak Lemper yang kini telah berusia 85 tahun. Di usia senjanya, beliau masih menyimpan begitu banyak cerita tentang perpindahan, identitas, kehilangan, dan kenangan pada Indonesia yang mungkin tidak pernah benar-benar pergi dari hatinya. Halo, kawan-kawan Indonesia, saya Pak Lempar. Buaya di sarenya, raso mangimbau, imbau dan pulang, tentakan aja kampung. Nah, setelah 3 tahun akhirnya aku kembali lagi ke sini, perkebunan Tionghoa perantauan Yingte, yang berlokasi di Kecamatan Tonghua, Kota Yingte, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Hari ini aku datang lagi ke tempat ini untuk bersilaturahmi kembali dengan beliau-beliau, orang-orang Tionghoa kelahiran Indonesia yang kembali ke Tiongkok di era 1960-an. Mungkin sebagian teman-teman sudah pernah nonton vlog aku 3 tahun yang lalu, karena memang sempat viral di sejumlah platform. Bahkan selama 3 tahun ini, ada sejumlah teman-teman dari Indonesia yang khusus datang ke tempat ini untuk bersilaturahmi dengan beliau-beliau. Ini sangat mengharukan sekali. Aku nggak pernah menyangka ya, video tersebut bisa viral dan memberikan dampak yang cukup besar. Nah, sekarang aku mau mengunjungi Pak Lemper. Teman-teman masih ingat nggak dengan Pak Lemper? Orang Aceh, orang campuran Tionghoa Aceh lah, yang ikut kembali ke Tiongkok bersama kedua orang tuanya pada tahun 1966. Pak Lemper, waduh gemuk iya gemuk. Mangan apa gue? Hah? Aku makan daging aja bisa lemu. Iya, makan terus. Oh, iya. Ya, sehat-sehat ya Pak? Sehat. Sehat ya? Udah lama ketemu 3 tahun loh kita. 3 tahun ya? Ya. Udah. Jadi kawan lama ya gitu ya. Kawan lama kita. Indonesia Ya. sama apa Ini. Pak? Masih ingat banyak yang tanyain Bapak? Banyak ya? Banyak sampai sekarang. Banyak yang tanyain Bapak, Pak Lemper, Pak Lemper. Ini 3 tahun lalu pernah ke sini juga. Pos ya. Ini kotor. Aduh. Jangan repot-repot Pak, jangan. Taruh minum aja. Minum tes aja. Ya. Minum tes aja. Ya Bapak kurus saya. Iya kurus. Baru baik. Kemarin tuh Sakit. kemarin dulu baru keluar rumah sakit. Sakit apa Pak? Napas. Oh napasnya, paru-parunya ini. Iya. Sekarang udah baik. Sudah. Sudah ya. Tapi nggak baik sekali lah, nggak berani. Kuat-kuat lari-lari begitu nggak berani. Ya, Bapak masuk rumah sakit yang di mana di sini? di Inka juga. Oh.
Ditanggung 90%. Pemerintah tanggung 90. Oh. 90%. Ini kali 10.000 uang obat, kemudian kita baru keluar 1.000 lebih. 1.000 lebih bayarnya. Jadi tanggungnya 90%. 90% pemerintah tanggung. Obat-obat sama juga. Semua obat. Termasuk tinggal di rumah sakit, dokternya semuanya. Semua dokter tanggung. Baru 10% kita keluar. Kowe nang Indonesia kok iso ngomong Jawa? Hah? Kowe ke daerah Padang. Iya. Padang. Aku Jawa iso, Padang iso. Kok iso ngomong Jawa? Kancaku kan ngomong Jawa. Oh. Konsolnya semua Jawa. Katanya orang Jawa kabeh ya. Ini wah, anak semua. Nah, gudang karet. Hahaha. Jadi kan banyak Gudang karet. Oh. Nah, banyak gudang asap Di mana Pak? di Sidimpuan. Sidempuan. Ah. Padang Sidempuan. Saya semua orang Jawa. Oh. Makanya saya bisa bahasa Jawa, Bahasa Aceh bisa. bahasa Aceh, bahasa Batak. Di situ belajar lah. Bahasa Batak juga bisa. Bisa. Tapi tidak banyak bahasa Iya, iya. sedikit lah. Sikit-sikit bisa. Ya baru berapa tahun di sana. Ya, minum yuk. Oh, bahasa Padang bisa juga ya. Bisa bahasa Padang lama. Oh. Saya ada satu ipar di Padang mah, Ada ipar masih masih di Padang. di Padang. Dia tahun sekarang masih usaha getah juga. Oh, usaha getah juga. Iya. Kalau di Padang saya mau belajar bahasa, ya banyak lah. Bahasa Hokkien, bahasa Kek, Kungfu, bahasa Mandarin. Oh, hebat, banyak bahasa. Indonesia, Padang, Aceh, Oh, ya. Melabu kan Aceh, Padang, Batak. Kemarin baru ada yang tanya Bapak. Katanya Pak Lemper yang pintar bahasa Padang katanya nyanyi lagu Minang katanya. Ya, lagu Kampung Nan Jauh Mato. Mereka masih ingat semuanya. Udah 3 tahun masih ingat. Tiap hari tanya. Pak Lemper, Pak Lemper. Katanya kapan lagi lihat Pak Lemper katanya. Itu konjen Dubes tidak datang ya? Dubes nggak datang, nggak. Masih di Tiongkok juga. Iya, masih Tiongkok. Iya. Kalau Iya. Tak sombong dia. Iya, iya. Sama siapa aja pun bisa bergaul. siapa? Pak Dubes, Pak Dubes. ramah tamah orangnya. Ya, sama. Saya ingat waktu dia mau pulang di atas motor udah. Duduk mau berangkat. Saya datang. Saya nyanyi keluar lagi dia. Ah. Keluar dari motor lagi. Ikut Keluar saya lagi nyanyi dari mobilnya, nyanyi lagi. Nyanyi lagi, baru masuk lagi. Itu saya rasa. Di situ saya menangkap Oh, ya. kehebatan. Iya, iya. Beliau tuh namanya merakyat ya. Merakyat ya. Iya, iya. Itu yang penting. Kita juga kalau kita bergaul juga itu harus begitu kita jadi orang ya. Benar-benar. Jangan kita sombong. Jangan kita melihat orang hina. Iya, benar. Nggak baik begitu ya kan. Kita harus jujur. Tengok orang. Jadi kita baru ada harga. Iya, benar. Ya kan. Iya. Kalau kita sombong-sombong itu nggak ada harga kita. Nggak ada yang mau temenan sama kita. Iya betul. Saya pulang sekali ini ke Melabu waktu itu bawa adik-adik pulang. Nggak lama ada juga kawan-kawan datang ke sini ikut. Kawan-kawannya Iya yang datang dari Indonesia punya. ikut juga. Ikut datang ke Bukedian. Di Indonesia kawan-kawan masih ada juga ya. Banyak lah kawan habis. Nggak ingat lagi kita. Udah Lupa. Orang yang pergaulan kita dulu udah habis mati. Ya, banyak udah meninggal ya. Udah meninggal. Jadi yang kecil ini kalau bilang bapaknya siapa? Oh, sekolah bapak saya. Baru dia bisa ingat. Baru ingat lagi. Baru ingat lagi. Halo Pak Dubes. Kapan ada waktu datang lagi ya Pak Dubes? Ya, kami sangat ingat. Rindu sama Bapak. Kalau ada waktu datang sini. Ya. Bye-bye. Biar nyanyi lagi nanti sama Pak Dubes. Pak Dubes tuh pintar nyanyi. Pintar ini dia. Lagu Batak pun bisa. Lagu Batak bisa, lagu daerah banyak bisa beliau. Ya. Lagu Batak pun bisa. Pak Lemper, Mama Huang, dan teman-teman semua di Yingte. Salam hangat dari KBRI Beijing. Saya sedang menerima tamu-tamu dari Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Tapi saya senang sekali tadi dikirimkan video dari Pak Lemper. Nah, nanti kapan-kapan saya berkunjung lagi ke sana dalam waktu dekat. Nanti diatur teman-teman. Saya pingin ke sana lagi, makan sama-sama, nyanyi sama-sama lagi. Dan mudah-mudahan doa kami semua sehingga
Bapak Lemper, Mama Huang, dan teman-teman semua di sana sehat-sehat selalu. Salam hangat juga untuk Rudy yang sedang berada di sana. Rudy, kapan main lagi ke Beijing? Sekarang keliling terus ya. Begitu saja, salam hangat dari Beijing dan semoga kita segera jumpa lagi. Samo sirdo, hatu buado samo sirdo, ido asalku saitong ngotaku salelek luku pujiho. Di sido pusoki, pada deaku hahomaki, kau di sina hasang na emenda bawang rarado pidaan di do loki. Kau di sina hasang na emenda bawang rarado pidaan di do loki. Lau peang tubuh sadatong salele pulo samo sido. Wah. Tadi tahu dong. Nggak bisa lupa ya Pak ya, udah lama Lupa, sekali. banyak lupa. Tapi ini masih lancar, masih tahu juga. Aduh. Masih bisa. Indonesia tetap dalam hatinya. Ya? Iya, 60 tahun lebih udah ya. sudah masih kirangan bukan dalam hati kita Indonesia. Iya. Ya, Iya. jangan kita lupa. Ah, Tanah kelahiran, mau gimana lupa? ah, Tanah kelahiran. iya, darah kita masih di sana, jejak kita masih ada. Ya masih ada. Perkataan beliau sontak membuatku merasa haru. Dari binar matanya, saya bisa merasakan bahwa beliau telah berdamai dengan masa lalu. Namun di saat yang sama, ingatan tentang Indonesia masih begitu kuat tersimpan di dalam hatinya. Kenangan tentang kampung halaman, tentang masa muda di Aceh, tentang kehidupan sebelum meninggalkan Indonesia. Semuanya seolah masih hidup dan belum pernah benar-benar pergi dari ingatannya. Itu lagu Aceh kan kamu masukkan di TV. Iya. Ya, kemudian ada orang Aceh, lagunya kasih saya dengar lagi. Kirim Orang ke Aceh. sini. Dia yang kirim. Nah, dia yang kirim, tapi orang Indonesia yang dapat itu dia tangkap lagu saya, dia nyanyi kasih saya dengar. Dia nyanyi Aduh, kasih Bapak dengar. Iya, keluar dari mata saya. Dia lagu di handphone. Di handphone, kirim ke Bapak videonya gitu. Iya. Wah, jatuh air mata saya betul-betul. Senak, terpengaruh sekali. Iya. Udah banyak yang nggak tahu lagu itu. Iya, Anak-anak muda. banyak. Ini belum bilang, kami masih kecil lagu ini. Sudah 60 tahun lebih. Iya. Sedangkan kami sekarang orang 80 kan, 85. Iya, 85. Belum umur 20. Kami sudah bisa nyanyi itu. Sekarang anak muda mah udah nggak bisa. Nah, ini lupa, nggak ingat. Ya banyak juga lagu-lagu yang modern-modern itu ya sekarang. Iya. Ada yang ya, tamu datang dari Indonesia juga dibilang Indonesia bahaya kan ya. Lagu-lagu yang barat nggak ada orang nyanyi lagi. Yang lama ya. Nah, yang lama tuh nggak ada. Lagu daerah. Nggak ada orang yang mentahankan lagi lagu ini. Kamu di sini masih tahan Indonesia, nggak dengar lagi. Nggak dapat dengar tapi. Benar-benar kalau ingat kita mau belajar lagu baru nggak ada orang belajar lagi, nggak ada orang yang ajar, Iya. nggak ada orang dengar. Jadi yang bisa aja yang lagu lama, Iya. ya kan? Lagu baru nggak mungkin. Iya nggak mungkin. Dulu balik ke sini semuanya taunya lagu-lagu lama. Oh, tahun yang lalu Hmm. nasi goreng sudah basi katanya. Lu Indonesia di metal 1 ya? Di Brian, Pulau Brian. Pulau Brian, ya, Pulau Pulau Brian, iya. Dulu kecilnya di sana. Oh, Iya. Pulau Brian. Pak Yesus so yen ye deh ya, no? Iya, tembakau dulu ya. Tahu juga ya. Tahu kawan-kawan banyak di sana kok. Iya. Kawan sekolah dulu. Ada pabrik tembakau di sana. Iya. Di metal masih ada saudara, Pak? Masih ada adik saya punya anak 4 di sana. Anak adiknya. Anak adik saya. Ponakan nggak ya? Sedikit tentang latar belakang Pak Lemper. Beliau lahir dari seorang ayah yang merupakan putra Aceh asli, sementara ibunya merupakan keturunan campuran Tionghoa Aceh. Pak Lemper lahir di masa-masa sulit, sekitar periode pendudukan Jepang di Indonesia. Situasi yang penuh ketidakpastian pada masa itu membuat kedua orang tuanya akhirnya berpisah.
Sejak kecil, beliau kemudian ikut bersama sang ibu, yang tak lama setelah itu menikah lagi dengan seorang pria keturunan Tionghoa di Aceh. Dan sejak saat itulah, Pak Lemper tumbuh besar di lingkungan keluarga Tionghoa, meskipun dirinya memiliki darah Aceh dari sang ayah kandung. Perjalanan hidup itu membuat identitas beliau terasa begitu unik. Di satu sisi memiliki akar Aceh yang kuat, namun di sisi lain dibesarkan dalam budaya Tionghoa sejak kecil. Itu lahir saya sih waktu zaman Jepang kan. Waktu Jepang Datang ke Aceh, masuk ke Aceh. masuk gitu. ke Aceh. Nah, jadi mama saya pas baru kawin lahir saya. Ini juga penghidupan di bapak yang itu agak susah lah. Ya. Nah, di bapak hidupnya susah sekali. Dia lari bapak saya sama bapak Akung bawa Melabu. Gitu. Bawa ke Melabu. Bawa ke Melabu, tinggal Melabu. Mamanya orang Aceh. Aceh juga. Aceh. Akung saya orang Sinhui. Kakeknya. Kakeknya Akungnya, Sinhui. ya. Akung. Dari pihak mama ya. Ya. Bapak mama saya Orang Sinhui. Sinhui. Oh. Dari nenek saya Aceh asli. Oh. Mama juga asli. Asli dia makan siri, sembayang, nggak tinggal udah. Waktu itu saya kan pergi Melabu. Saya pergi Melabu, saya mau cari bapak kandung saya. Tapi saya tahu dia sudah meninggal. Itu tahun berapa Pak ke Melabu cari? 10 tahun lah baru saya bawa adik-adik pulang. 2019 ya? Jadi saya cari Ketemu adik. adiknya. Nah, atau adik apa cucu nggak tahu lah. Ya. Datang dia ke Melabu, cari saya. Jadi saya mau uji dia kan. Saya mau uji dia, tanya dia, lu kenal nenek saya punya nama apa nak? Nenek perempuan tahu nak? Nenek laki-laki tahu nak? Dia kalau laki-laki Laikam apa kata dia? Laikam. Nenek saya punya nama Laikam Pak. Jadi dia panggil Laikam, saya betul. Betul ya, cocok. Cocok saudara. Cocok. Wah, Berarti memang memang saudara lah sama dia. Iya. Gitu. Bapak kandungnya habis cerai nikah lagi? Ada Bapak nikah kandung lagi? kita nggak tahu. Nggak tahu lagi ya? Nggak tahu. Oh, oke. Waktu itu saya lari waktu itu sudah umur 7. Tapi masih ingat? Enggak gini, umur 7, dia mau ambil kembali. Oh. Dia angkat perkara. Dia mau angkat perkara mau ambil saya kembali. Bapak kandungnya. Jadi kakek saya ini tidak kasih. Kakek saya tidak kasih. Kakek saya tahankan tidak kasih. Bapak saya ini juga tidak kasih. Berarti dari kecil memang udah nggak sama bapak dulu ya? Enggak ada dia lagi. Oh. Dia umur 7 sudah sama bapak. Dia baru datang lagi mau Dia ambil. dia mulai kembali. Namanya hidup seperti inilah. Nggak ada yang tahu ya kan? Iya. Yang penting sekarang udah tenang bapak di sini. Sini sudah tenang lah tentulah. Iya udah enak. Udah senang lah di sini. Memang kalau kita ingat-ingat ya, nggak sangka kita bisa hidup kita bisa begini bagus. Iya. Ya, kita di Indonesia dulu kan juga bilang sengsara ya belum sampai begitulah. Iya. Ya, nah, kalau makan masih ada, tapi hidupan masih sengsara sekali juga. Iya. Selalu sampai bulan belakang itu nggak ada uang beli beras Iya. Di Melabu. dulunya. Kalau udah bulan tua gitu ya. Bulan tua tuh sudah nggak ada uang lagi. Oh. Mau beli apa, mau beli rokok pun nggak ada uang. Tapi saya ingat saya dulu saya rajin kerja. Baru keluar rumah sakit di rumah sekolah saya terus ikut kerja tuh toko busi ya, bikin pisau sama si Loa tuh. Kira 2 jam kita kerja dia kasih 30. Dia nggak ikat getah 1 hari bisa dapat 150 hebat dong. Iya. Ikat getah. Kemudian saya ikat getah rame. Asalkan mau kerja bisa dapat makan. Iya. Memang capek ya, memang capek. Waktu itu kita kan belum berumur lagi kan. Iya. Alam kota ala coba kau terkejut.
kejut. Angin pikajiput, angin kajiput, don sangka gata. Aja ulaut, alam masihnya tegak kawe langkut jengkut. Engkut tak kawe, si miramata. Jauh di mata. Gunung selesai batku liling, takkan aja kawan delamo, sangkai basuling-suling, penduduk nyonan elo, nasuko bagotong royong, sakisanang samo diraso, dan takkan aja kampung, ibu ayah di saronyo, raso mangimbau, imbau dan pulang, dan takkan aja kampung. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, menjadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Aku hampir tak kuasa menahan air mata saat mendengar beliau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di usia 85 tahun, setelah lebih dari setengah abad meninggalkan tanah kelahirannya, beliau masih mengingat setiap liriknya dengan begitu fasih. Tidak ada kata-kata yang benar-benar mampu menggambarkan perasaan saat itu. Suara beliau mungkin sudah melemah dimakan usia, namun rasa cintanya terhadap Indonesia terasa begitu tulus dan nyata. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pak, ada yang mau disampaikan Pak buat teman-teman di Indonesia? Ya baik, halo Ya. kawan-kawan Indonesia, saya Pak Lempar, ya. Nama saya Ucienan, tapi sudah diganti dengan di KJRI, namanya diganti dengan Pak Lempar. Ya. Ya, kenapa? Sebab kalau Pak Lempar dipanggil lebih agak gampang, Lebih akrab ya. akrab lagi. Kalau bagi Ucienan itu agak kaku sedikit lah. Dulu jualan lemper di sini Pak. Iya, saya dulu jual lempar. Nah, juga saya di sini minta terima kasih sama kawan-kawan dan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang berada di Indonesia. Terima kasih terhadap saya, membantuan saya, kasih saya semangat, ya. Dan saya juga sudah berumur lah, boleh bilang berumur. Tidak lupa dengan kawan-kawan di Indonesia. Ya. Kapan ada waktu juga kalau ada umur panjang, saya juga ingin sekali lagi mengunjung kawan-kawan yang Indonesia. Ya, Ayo Pak, kalau mau ke Indonesia kasih tahu saya. baik. Beneran saya bawa ke sana. Boleh. Sehat semuanya ya. Sehat ya. Ya. Kita ucapkan selamat sehat-sehat. Pak, Ya, terima kasih ya. sehat-sehat lah. Ya. 因 Kuat terus. 印尼的朋友都一直想念你啊。 Tuh ya. Ya. Ini senang sekali bisa datang lagi. Ya. 但我比如拿他去夹一点。 Terus tadi ada bawa sedikit oleh-oleh buat Bapak. 哎， Mai. 我给夹的我快餐了， Mai. 你可以去了，感谢啊， Yep. Yep. 感谢吧。